Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaina ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, berbagai anugerah, hidayah, iman dan Islam, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani puasa bulan Ramadan ini, dan insyaallah sampai nanti kita masih bisa melaksanakannya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta kerabat, para sahabat, tabi'in, dan insyaallah juga kita termasuk pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tentunya sudah banyak yang bisa kita nikmat dari berbagai ceramah, dari berbagai tausiah, dari berbagai talabul ilmi, dari sejak awal puasa bulan Ramadan sampai saat ini. Dan luar biasa bahwa kajian-kajian itu semuanya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya bahwa kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup begitu lengkap, begitu sempurna, sehingga marilah kita selalu untuk mempelajari Al-Quran ini, dan mudah-mudahan sampai nanti setelah puasa Ramadan pun kita tetap senantiasa mempelajari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kami mencoba untuk menggali dari surat Al-Baqarah ayat 53 maupun ayat 154 dan 153 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bishabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khawasir. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Khusyuk di sini di dalam ayat selanjutnya juga disampaikan bahwa
khusyuk adalah mereka yang meyakini bertemu dengan Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Yang berarti bahwa setiap kita melaksanakan sholat, tentunya kita harus meyakini bahwa kita bertemu dengan Allah. Dengan demikian, bahwa kalau kita bertemu dengan Allah, maka sebenarnya sholat itu dengan bacaan-bacaannya merupakan satu hubungan dialog antara hamba dengan Sang Penciptanya. Dengan demikian juga bahwa dengan sholat itu ada hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya, di mana di dalam sholat yang banyak doa itu merupakan satu bentuk pengakuan penyerahan diri manusia kepada Sang Penciptanya. Apalagi kalau kita membaca di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Sehingga dengan demikian bahwa bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang merasa bertemu dengan Tuhannya dan nanti akan kembali kepadanya, itulah yang disebut dengan orang yang khusyuk. Dan disebutkan di situ bahwa untuk memohon pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Kenapa dengan sabar dan sholat? Nah, ini juga ditambahkan di dalam surat Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was sholat. Innallaha ma'as sabirin. Artinya bahwa mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menjadikan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi di satu sisi di dalam ayat 54 disebutkan di sana yang seperti penjelasan adalah sholatnya, sedangkan di ayat 153 yang diterangkan adalah masalah sabarnya. Orang yang sabar itu yang bagaimana? Orang yang sabar itu apabila ini di ayat yang kemudian ini, apabila mereka ditimpa musibah akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun sebenarnya yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan bahwa untuk mereka-mereka itu pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Kalau kita lihat bahwa sabar atau dikatakan asob itu ya, artinya menahan diri atau mengendalikan diri, yang dapat dimaknai sebagai menahan diri atau mengendalikan diri dari perbuatan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencapai keridhaan Allah. Sudah banyak contoh-contoh bagaimana orang-orang yang sabar seperti kisah Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub ini orang yang dahulunya kaya raya, punya kebun yang berhektar-hektar, punya
domba yang begitu banyak ketika diuji oleh setan atas izin Allah, karena Allah sudah ingin menguji hamba yang paling sabar, maka kemudian diberi Nabi Ayub, dan kemudian oleh setan semua harta bendanya kemudian dihabiskan sehingga Nabi Ayub menjadi miskin. Menjadi miskin, Nabi Ayub masih sabar, masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan ini masih penasaran. Nabi Ayub kemudian diberikan penyakit yang berpuluh-puluh tahun tidak sembuh-sembuh. Ya. Tapi ternyata Nabi Ayub juga masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istrinya pada saat itu kemudian digoda oleh setan dan hampir terbujuk. Ya, hampir terbujuk karena satu-satunya yang menemani Nabi Ayub saat itu ya hanya istrinya. Nah, ketika mendengar bahwa istrinya akan meninggalkan Nabi Ayub karena kepercayaan semakin luntur, maka kemudian Nabi Ayub marah dan akan memukul istrinya ini 100 kali. Nah, ternyata tetap bahwa Nabi Ayub ini dengan kesabaran yang luar biasa meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan diberikan kepadanya. Sehingga dengan demikian setan akhirnya menyerah, dan oleh Allah kemudian Nabi Ayub dikembalikan seperti semula, sehat, dan harta bendanya juga dikembalikan lagi. Ini satu contoh bagaimana sabar, dalam arti sabar menghadapi musibah, menghadapi bencana. Kisah yang lain yang dialami oleh Nabi Lut dengan kaumnya yang luar biasa pada saat itu, dan mungkin satu-satunya pada saat itu, di mana kaumnya ini melaksanakan satu bentuk kemaksiatan yang luar biasa pada saat itu. Bahkan istri Nabi Lut ketika diberi penjelasan tentang kemaksiatan itu justru tidak mendukung Nabi Lut, dan justru Nabi Lut beserta putri-putrinya kemudian diusir dari tanah kelahirannya. Dan kemudian Allah mengasap kaum Nabi Lut. Ini satu contoh kesabaran dari Nabi Lut ketika meninggalkan kemaksiatan. Satu lagi peristiwa, kalau kita lihat bagaimana ketika Islam yang berada di Mekah banyak pada waktu itu orang-orang yang masuk Islam mengalami banyak penyiksaan. Bahkan kalau kita melihat kisah Bilal, sampai kemudian disiksa demikian, tetapi karena keyakinannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinannya tidak berubah. Dengan kesabarannya, Bilal meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Dan ini merupakan satu bentuk kesabaran di dalam mentaati ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau kita melihat dari surat Al-Baqarah, baik di ayat
maupun 153 ini memang pilihannya sungguh berat, ya. Karena dengan sabar dan sholatlah yang untuk dijanjikan penolongnya. Bukan berarti bukan dengan Tuhan, karena sebenarnya disitulah kalau kita melihat keterangan selanjutnya bahwa sholat itu sebenarnya juga kita selalu mengakui menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar tadi juga sudah dijanjikan oleh Allah bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Sehingga bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami bencana ataupun hal-hal yang lain yang merasa dirinya terasa sulit untuk mengatasi masalah, maka dengan sabar dan sholat itulah yang menjadi penolongnya. Bahkan Rasulullah ketika galau, resah, maka beliau selalu melakukan sholat. Dengan demikian bahwa sabar dan sholat itu memang mendekatkan kepada ketakwaan. Dan kalau kita lihat bahwa sabar itu ya ibaratnya latihannya ya di bulan puasa seperti ini. Jadi semua hal kegiatan-kegiatan di bulan puasa ini mendekatkan kita kepada kesabaran, di mana kita tidak boleh menggibah, tidak boleh marah, selalu menahan diri, tidak merasani tonggo, selalu bersedekah dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang baiknya adalah mendekatkan diri dengan kesabaran. Dengan demikian bahwa puasa yang ujungnya atau tujuannya adalah untuk menjadikan manusia bertakwa, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Al-Quran ayat 183 Al-Baqarah, sudah jelas-jelas bahwa di sana melalui puasalah orang nanti insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Dan demikian pula sebenarnya kalau kita mengambil sholat di dalam surat Al-Baqarah 45 juga disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah aku, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau Allah di dalam surat Al-Baqarah selalu membutuhkan sabar dan sholat itu karena memang sabar dan sholat itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Dan di dalam surat Al-Hujurat sudah jelas-jelas dijamin bahwa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi muaranya adalah di sana. Dan insya Allah kalau menjadi orang yang bertakwa, nanti kita di kelak kemudian hari akan bertemu dengan Allah sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan perenungan bagi kita. Apakah puasa yang kita laksanakan ini sudah mendekatkan ke arah kesabaran dan lebih mendekatkan kepada kesukaan, ataukah masih perlu kita tingkatkan lagi? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi golongan orang-orang yang sabar dan khusyuk di dalam melaksanakan salat. Mungkin demikian yang bisa kami lakukan, kami akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.